Teman-teman, akhirnya setelah lama kerja dari rumah, akhirnya kami ngetes mobil lagi. Setelah Bowie kemarin ngetes Kia Seltos, sekarang giliran saya teman-teman ngetes Honda Civic Hatchback RS. Jadi ini merupakan varian baru teman-teman, sekaligus menggantikan varian lama yang ada tipe S dan tipe E. Nah kalau ini yang sekarang jadi cuma satu varian ya, varian RS. Dan perubahannya memang sebetulnya nggak signifikan dibanding yang lama. Teman-teman mau tahu apa aja bedanya, lalu seperti apa performanya, misalnya dari akselerasi dan konsumsi bahan bakarnya, lalu berapa sih biaya pajak per tahunnya, dan juga biaya servis hingga 100.000 km. Untuk itu, ikuti terus videonya. Jadi perbedaan pertama tentu warnanya teman-teman, ini warna baru namanya Brilliant Sporty Blue. Kalau di yang lama itu sebetulnya ada yang warna grey, itu lebih keren sih. Tapi kalau yang di versi baru ini udah nggak ada. Dan yang saya suka juga di Civic ini ya, ini nggak ada lagi ornamen-ornamen chrome di mobil ini. Jadi sporty banget, rata-rata itu warnanya hitam glossy kayak gini ya. Dan kalau kita ngeliat bedanya sebetulnya ada di sini nih. Ini seperti sirip, lalu ada lip spoilernya yang juga warna glossy. Lalu ada emblem RS di sini, sisanya masih sama, lampu LED, fog lamp LED, dan bumper depannya sebetulnya nggak beda jauh dibanding sebelumnya. Lalu kalau kita ngeliat ke sampingnya, nah peleknya sebetulnya sama, ukurannya 17 inci teman-teman. Cuma memang sekarang warnanya ya, kalau dulu kan warna polish gitu, sekarang dikasih lapisan lagi supaya warnanya lebih hitam gitu, lebih dark. Jadi kayak dark chrome gitu warna-warnanya. Sekilas sih kalau sepintas ya kayak warna abu-abu gitu. Lalu di ini side skirt juga warna hitam. Nah ini juga nih, kalau dulu ini warnanya chrome teman-teman. Kalau sekarang hitam glossy, ini juga hitam glossy. Kalau yang sebelumnya itu warnanya hitam doff. Lalu kita lihat ke bagian belakang. Nah di bagian buritan yang ini ada sirip-sirip juga. Ini supaya senada ya sama bumper depannya. Lalu kalau kita ngeliat bagian ini nih, nah ini nih yang beda banget dibandingkan Civic Hatchback sebelumnya. Jadi kalau kita ngelihat mufflernya juga ini ada di bagian tengah teman-teman. Ini kalau nambah satu lagi udah kayak Type R sih posisinya ya. Terus ini ada ala-ala diffuser gitu. Dan juga ada logo RS, road selling kalau Honda ya. Itu aja sih perbedaannya. Nah sekarang kita lihat ke bagian dalam, ada yang beda nggak? Yuk. Sebelum ke dalam kita lihat bagasinya dulu teman-teman. Nah ini udah ada separator ya. Dan ini bisa dicopot, kalau mau pindahin ke sini bisa. Jadi tergantung teman-teman kebiasaannya kayak gimana. Jadi ini bisa dibulak-balik dan bisa dibuka kalau kita bawa barang yang berukuran lebih besar. Walaupun hatchback sebetulnya dia nggak kalah besar bagasinya dibandingkan versi sedan, karena posisi joknya ini sedikit dimajuin nih teman-teman dibanding versi sedan. Memang untuk legroomnya sedikit agak sempit sih, tapi nanti kita coba ya. Dan ini bisa tas-tas gede sih muat ya. Kalau kita ngeliat bagian dalam, ini kalau kita mau ngambil ban serep gitu gampang aja, karena dia udah ketahan gini kan, tanpa kita harus pegang-pegangin. Ban serepnya bukan full tire ya, jadi spare tire yang ukurannya kecil gitu. Oke sih, menghemat ruang. Sekarang baru kita ke dalam. Supaya di dalam nanti udah agak dingin, kita nyalain dulu mesinnya. AC-nya kan jadi nyala ya. Canggih juga. Jadi kalau dibandingkan Mazda 3 teman-teman, cuma ada Civic Hatchback sih yang punya fitur kayak gini nih. Oke.
Di interior sebetulnya secara desain ya, ini nggak ada yang beda dibandingkan sebelumnya, cuma memang ada ornamen-ornamen warna merah nih, hampir di kebanyakan kabinnya. Misalnya dari setir nih, ada stitching-stitching warna merah, lalu di sini juga tuh di jok-jok ya. Ini stitchingnya warna merah, lalu engine start stopnya juga warna merah. Sama itu tuh, kalau kita ngelihat posisi bensin sama temperatur suhu ya, tadinya kan putih, kalau yang sebelumnya sekarang warna merah. Sisa sama aja sih, posisi duduk segala macam ini sama aja. Nah ini nih head unit. Head unitnya baru teman-teman. Dia udah bisa support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Nah nanti bakal kita coba juga seperti apa ya. Kaca udah dimmer, lalu juga untuk AC-nya masih single zone sebetulnya. Suhu paling rendahnya 18 derajat ya. Untuk di paling tingginya 32 derajat. Dan ini posisinya bisa beragam. Lalu ada defogger di belakang. Lalu untuk memanaskan kaca depan juga ada. Jadi lumayan lengkap. Lalu fitur berkendaranya ada Econ di sini. Kalau di Mazda 3 kan ada Sport ya. Kalau ini nggak ada. Lalu parking brake udah elektris sama ada brake hold. Ini posisinya memang agak tinggi teman-teman. Tapi efek positifnya adalah dia bisa bertingkat nih. Kompartemennya ada di atas, lalu ada di bawah juga. Bahkan di sisi samping nih sebelah supir nih ada tempat kecil lagi. Di sini ada cup holder 2 ya, sama ada box penyimpanan juga. Kalau tempat penyimpanan tertutup ada di sini. Door trim juga masing-masing udah bisa buat cup holder. Sisanya sama aja dibanding sebelumnya. Sekarang kita cek ke bagian belakang seperti apa posisi duduknya, apakah lega atau enggak? Ayo. Oke. Aduh. Ini salah satu kelemahannya si hatchback juga ya. Karena dia modelnya turun gitu, jadi kita harus lebih nunduk untuk masuknya. Dan di belakang, teman-teman bisa lihat sendiri, ini posisi duduk ideal saya dengan tinggi 170 cm. Tuh. Ini masih ada sekitar 10 jari lebih ya, masih ada sisa tuh. Dan enaknya kok di belakang, dia udah ada kisi-kisi AC, jadi nggak terlalu kegerahan yang duduk di belakang. Dan posisinya walaupun dia nggak bisa di recline gitu ya, ini udah nyaman sih menurut saya nih. Komposisinya 60-40, jadi kalau misalnya mau ambil barang sih sebetulnya bisa loncat kayak gitu ya. Lanjut lagi, ini udah ada armrest dan juga ada cup holder 2, headrest. Tapi yang di tengah ini nggak adjustable ya, udah fix aja nih. Tapi kalau kita duduk tengah coba ya. Tapi masih nyaman loh, masih empuk nih. Joknya masih empuk, cuma emang posisi kakinya kita harus agak kebuka lebar. Dan sekarang kita langsung aja teman-teman nyobain mobilnya. Pengen tahu seperti apa akselerasinya, konsumsi bahan bakarnya, lalu juga soal handlingnya seperti apa. Langsung aja yuk. Nah, yang pertama kita ngomongin soal performa, teman-teman. Jadi kalau dibandingkan Civic yang sebelumnya, memang di sini nggak ada perbedaan secara teknis ya. Di mesinnya dia masih menggunakan mesin yang kapasitasnya 1498 cc, 4 silinder, tenaganya itu 170 dk dan torsinya 220 Nm. Dan itu disalurkan melalui transmisi CVT ke roda depan. Jadi soal mesin itu nggak ada perbedaan. Begitu juga dengan lingkar roda ya, lingkar rodanya masih sama pakai 17 inci, lalu juga profil bannya juga sama dengan yang sebelumnya, artinya nggak ada perbedaan dibanding yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Jadi dari 0 ke 100 km per jam kami sudah tes. Akselerasi dari Honda Civic Hatchback ini adalah 7,5 detik. Itu 0,2 detik lebih kencang dari versi sedan dan juga 2,2 detik lebih kencang dari Mazda 3. Wah, memang impresif sih. Kalau soal akselerasi, berkat bantuan turbonya itu ya, tenaganya jadi impresif. Tapi memang ada kelemahannya soal leg turbo. Jadi misalnya nih ya, saya sedang melaju di kecepatan 60 km per jam, lalu RPM-nya itu sekitar 1300-an. Ketika kita mau balap mobil di depan gitu ya, artinya kan kita harus minimal kick down. Nah, kalau kita kick down, nih ya, saya 1, 2, 3. Tuh. Jedanya tuh lumayan berasa antara kita kick down sama mobilnya langsung mulai meraung gitu tuh.
Jadi kalau mau nyalip mobil atau misalnya mau ditanjakan, misalnya metodenya sama ya di 60, sebisa mungkin manfaatkan si pedal shift. Kita turunin aja supaya RPM-nya agak tinggi. Jadi ketika kita injak pedal lagi, itu nggak terlalu lama dibandingkan dengan kalau kita RPM-nya masih di serendah mungkin ya. Tadi di 1500-an lah. Kalau kita turunin transmisi kan dia RPM-nya jadi sekitar mungkin 2500 sampai 3000 tadi. Lalu soal konsumsi BBM, nah ini dia nih. Karena kapasitas mesinnya kecil, jadi dia memang lumayan impresif untuk catatan konsumsi bahan bakar ya teman-teman. Jadi di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Civic Hatchback mampu menorehkan angka 13,5 km per liter. Sementara di rute tol dengan simulasi konstan, kecepatan rata-ratanya 90 km per jam itu bisa mencatatkan angka 20,1 km per liter. Jadi udah kayak mobil LCGC. Bisa dibilang mirip-mirip sama Honda Brio ya, Brio RS kayaknya. Salah satu faktornya juga karena CVT sih teman-teman. Jadi CVT bisa bikin putaran mesin di kecepatan tinggi terutama ya, itu jadi rendah banget dan itu bikin konsumsi bahan bakarnya lebih efisien dibandingkan Mazda 3 tentunya yang mesinnya 2000 cc NA. Tapi memang sih kalau Mazda 3 ya, karena dia NA, ketika kita injak pedal gas itu tenaganya udah terasa tuh instan gitu. Sementara kalau ini kekurangannya soal turbo lag. Lalu soal handlingnya teman-teman. Jadi Honda memang dia rata-rata kan ya, itu karakter suspensinya dibuat lebih keras supaya handlingnya lebih tajam. Cuma kalau di Civic ini memang saya rasain lumayan empuk nih, terutama kalau dibandingkan si Mazda 3 yang jadi rival terkuatnya. Mazda 3 itu bantingannya memang keras tapi handlingnya jadi lumayan tajam sih. Beda sama ini, bantingan suspensi sedikit lebih empuk, tapi ketika kita misalnya ajak manuver gitu ya di kecepatan tinggi, itu memang dia masih nurut gitu ya, setirnya pun direct. Kalau kita itu masih enak sebetulnya, cuma memang nggak serigid si Mazda 3 kalau yang saya rasakan. Jadi handlingnya memang sedikit berkurang, tapi soal kenyamanan dia masih lebih oke dibanding Mazda 3. Tapi kalau soal kekedapan kabin, jadi memang masalah di Honda itu masih sama ya, masalah klasik soal road noise-nya. Hasil pengetesan kami di kecepatan 60 km per jam, Civic Hatchback itu catatannya 64 dB atau desibel. Masih jauh sih di bawah Mazda 3. Terus juga kalau posisi duduknya ya, karena dia bisa ngaturnya udah elektris dan dibuat serendah mungkin, itu enak banget ketika kita misalnya belok ya. Belok kenceng, manuver gitu, rasanya kita emang badan kita tuh kayak ngikut gitu kan. Posisi duduknya enak dan ini bisa tilt steering dan teleskopik juga. Jadi ya posisi duduk bisa disesuaikan dengan beragam postur tubuh. Terus kalau ngomongin soal fitur berkendara, sebetulnya nggak ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Dia mode berkendaranya adanya Econ ya, untuk optimalisasi ekonya, lebih ke eco. Sementara untuk mode S-nya dia ada di transmisi teman-teman. Bukan seperti di Mazda 3 kan ada mode sportnya ya khusus. Kalau ini cuma di transmisi. Tapi ini juga signifikan sih, misalnya saya lagi jalan di 50 sekarang, 50 km per jam, lalu RPM-nya di 1200-an. Kita pindah S tanpa saya ngubah posisi pedal gas ya. Tuh, dia langsung naik ke 2500. Dan kalau kita injak lagi gas ya, langsung sih responsif emang. Oh ya teman-teman, soal fitur berkendara juga sayangnya di Civic Hatchback belum dapat fitur-fitur Honda Sensing ya. Kalau di Accord kan udah ada, di Civic belum ada. Tapi kalau dibandingkan sama Mazda 3, dia udah ada radar cruise control, lalu lane keep assist, lane departure warning, udah SCBS juga ada.
Mazda memang jauh lebih lengkap sih, meskipun secara harga sebetulnya Mazda tuh nggak beda jauh dibandingkan Civic. Bedanya bahkan nggak nyampe 10 juta teman-teman. Ya semoga aja nanti di generasi berikutnya Civic juga udah kebagian fitur Honda Sensing. Tapi sebetulnya fitur baru yang ada di mobil ini adalah head unitnya teman-teman. Sekarang udah bisa support Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Kebetulan saya pengguna Android. Ini udah tinggal kita koneksikan aja pakai kabel data. Misalnya mau pakai peta digital gitu ya, itu bisa dengan mudah sih. Misalnya gini ya. Oke Google, petrol station nearby. Showing results of a petrol station nearby. Tuh, dia langsung nunjukin SPBU terdekat, kita tinggal pilih aja. Make a U-turn. Make a U-turn. Tuh, suruh putar balik. Artinya, jadi kita dimudahkan banget kan dengan ada fitur ini. Jadi kalau kita mau ngeliat peta, apalagi basisnya dengan traffic kayak gini, itu bakal lebih enak sih. Cocok dengan calon konsumennya yang memang anak-anak muda atau orang-orang yang berjiwa muda yang sudah lekat dengan dunia gadget atau teknologi. Nah teman-teman, itu dia ulasan lengkap saya soal Honda Civic Hatchback RS. Jadi memang kalau kita ngelihat soal performanya, dia masih lebih impresif dibandingkan Mazda 3 ya. Dia masih ada selisih 2,2 detik, cuma memang sedikit kelemahannya soal turbo lag-nya yang masih terasa. Lalu juga soal kenyamanannya, Civic sih masih lebih oke dibandingkan Mazda 3 ya. Lalu juga soal fiturnya teman-teman, ini sayang sih. Civic dengan harga sekarang ya, Civic Hatchback itu 499 juta teman-teman. Itu fiturnya kalah jauh dibandingkan Mazda 3 yang harganya bahkan nggak nyampe 10 juta selisihnya. Sekarang itu Mazda 3 508,8 juta teman-teman. Tapi dia udah punya fitur radar cruise control, lalu juga lane keep assist, lane departure warning, smart city brake support. Artinya di sini belum ada Honda Sensing-nya lah istilahnya. Jadi sayang banget. Tapi kalau buat teman-teman yang memang maniak Honda gitu ya, dan suka tampang yang sporty, ini sih cocok banget dibanding Mazda 3 yang memang tampilannya elegan banget gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anaktester_go. Sampai jumpa.